Umat Allah yang terkasih, kita memasuki minggu biasa ke-14. Bacaan-bacaan suci pada hari ini adalah tentang ajakan atau undangan. Di tengah situasi pandemi ini, kita diundang untuk terus bersatu dalam iman akan Yesus Kristus. Dalam bacaan pertama, Nabi Zakaria mengajak kita untuk bersorak-sorai dengan suara yang nyaring, karena Raja kita yang adil dan jaya telah datang. Ia yang lemah lembut datang dengan mengendarai seekor keledai. Ia datang untuk memberitakan damai bagi semua bangsa tanpa terkecuali. Pada bacaan kedua, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengajak kita untuk hidup dalam roh. Mengapa? Karena hidup dalam roh memberikan kita jaminan akan hidup kekal. Apabila kita hidup dalam daging, berarti kita menolak pengaruh Allah dalam hidup kita. Jika yang kita perjuangkan saat ini adalah keinginan-keinginan dunia, maka dengan sendirinya kita akan masuk dalam kebinasaan. Tetapi apabila kita hidup dalam tuntunan Roh Kristus untuk mematikan keinginan-keinginan duniawi kita, maka kita akan mempunyai hidup. Hidup di dalam atau bersama Allah, hidup dalam damai. Injil menyampaikan undangan spesial dari Yesus Sang Guru kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya. Ia akan melegakan kita apabila kita percaya sepenuhnya akan kuasa-Nya yang bekerja dalam hidup kita. Jika kita percaya, tentu Dia tidak akan membuat kita kecewa. Ia menawarkan kepastian dikala kita dilanda keraguan. Ia tidak pernah mengurangi cintanya untuk kita. Mengapa? Karena Ia tidak dapat mengingkari dirinya sendiri yang adalah asal dari cinta itu. Berbicara tentang ajakan Yesus kepada kita di hari ini, mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana cara agar kita datang kepadanya? Datang yang dimaksudkan oleh penginjil adalah penyerahan diri yang total kepada Allah. Dalam doa, kita selalu menyampaikan segala sesuatu yang menjadi permohonan kita. Kita tentu mempunyai kepercayaan yang teguh bahwa Dia akan menjawab doa kita. Memang, Tuhan telah mengetahui segala sesuatu yang menjadi pergulatan dalam hidup kita, segala beban, segala perjuangan kita, segala kegagalan yang kita alami, dan berbagai persoalan hidup yang tengah melanda kita. Ia ingin kita datang kepadanya dengan jujur, dan dengan jujur pula memohon pertolongannya. Yang pasti adalah pertama-tama, Yesus menghendaki agar kita yang berbeban berat datang kepadanya. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, di masa pandemi ini, kita tentu mempunyai ketakutan tersendiri. Di sisi lain, mungkin ada kekecewaan yang muncul. Kita juga bertanya-tanya tentang pertolongan Tuhan. Bahkan ada yang menyalahkan Tuhan dengan masalah ini. Apakah Tuhan menginginkan kita binasa?
Tidak, saya katakan. Mengapa? Santa Teresia dari Kalkuta pernah berkata demikian, bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah cepat, tetapi datang tepat pada waktunya. Tuhan tidak diam ketika melihat umatnya hidup dalam keadaan derita seperti saat ini. Ia berbicara melalui orang-orang yang berada di garda terdepan, di mana ia menghendaki agar kita juga menghadirkan diri sebagai orang yang siap memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Tuhan tidak senang melihat kita menderita, tetapi terkadang kita sendiri yang menghendaki penderitaan itu datang bertamu dan berkuasa dalam hidup kita. Umat Allah yang terkasih, segala sesuatu yang ingin kita lakukan terhambat karena pandemi ini. Namun saya mengajak kita semua untuk mengambil hikmah dari segala persoalan yang tengah terjadi. Karena tidak ada seorang pun yang mengerti pikiran Tuhan. Mungkin saja Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa di balik bencana kehidupan ini. Yang harus kita lakukan adalah pertama, mungkin saja Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa di balik bencana kehidupan ini. Yang harus kita lakukan adalah pertama, datang kepada Yesus untuk membawa rasa letih dan beratnya beban hidup kita, dan percaya bahwa Ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Kedua, datang kepada Yesus untuk dengan setia dan sabar memikul kuk kehidupan kita setiap hari, dan percaya bahwa Ia akan meringankan beban hidup kita itu. Ketiga, datang kepada Yesus untuk belajar menjadi lemah lembut dan rendah hati seperti dirinya, dan percaya bahwa Ia akan memberikan ketenangan bagi jiwa kita. Semoga iman kita semakin dikuatkan dan rahmat Tuhan selalu beserta kita semua. Amin.